warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, salat serta salam kita dipercurahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sesi Riyadul Jannah ini selalu mendapatkan banyak keberkahan, banyak pertolongan dari Allah supaya kita lewat sesi Riyadul Jannah ini menjadi hamba-Nya Allah dan umatnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat ya. Amin ya Allah. Ilmu yang dihadirkan bersebab doa-doa yang dilantunkan dan juga bersebab dari semangat kita ya untuk bisa menghadirkan Islam. Ibu udah geus hareuna. Ya. Udah hareuna belum? Udah ya? Ingin Kunaon atuh? Cikajang bocor. Duku kolot. Ya, alhamdulillah hari ini ibu berkesempatan untuk ketemu sama teman-teman. Mungkin banyak yang baru juga ya. Nanti mungkin lebih mengenal ibu lewat sesi ini. Dan hari ini tuh ibu diberikan tugas untuk bisa menyampaikan terkait bisnis prosesnya kuliah kita ini. Supaya apa? Supaya teman-teman juga memiliki gambaran teman-teman itu berperan di mana dan bagaimana memaksimalkannya dan kenapa harus memaksimalkan peran tersebut gitu ya. Harus jaga badannya supaya tetap sehat gitu ya, tidak menyelisihi gitu kan apa yang mungkin kalau yang lama-lama sudah mendapatkan materinya gitu kan ya dari Ustaz Reja. Kedepannya insya Allah mungkin akan diulang terutama di sesi yang khusus, nanti akan ada sesi khusus untuk para karyawan yang baru. Untuk karyawan PNI itu akan ada sesi pemantapan untuk materi-materi yang pokok. Salah satunya adalah terkait gaya hidup gitu. Jadi itu sangat penting teman-teman, karena ketika teman-teman seperti kemarin misalnya ya, kita tuh istilahnya ikhtiar juga enggak, malah justru membuat diri kita ini jadi orang-orang yang ke badannya itu justru lalai gitu ya, zolim sama badannya sendiri. Nah, berpikir bahwa ketika dia tidak menjaga kesehatannya gitu ya, tidak menjaga makanannya, tidak menjaga pola hidupnya, tidak pernah olahraga, bukannya seperti itu, tidak pernah workout. Nah itu tuh sebetulnya sudah zolim terhadap dirinya sendiri. Itu aja mungkin mereka nggak paham, kita nggak paham nih kalau kita udah menzolimi diri sendiri ya gitu. Yang keduanya pastinya adalah menzolimi orang-orang terdekat kita. Kalau kita sakit, lalu alam kita diberikan ujian sakitnya, mungkin bisa jadi sampai merepotkan orang-orang sekitar kita, merepotkan orang-orang terdekat kita. Yang kedua itu dari tidak menjaga pola hidup dan tidak memahami pola hidup yang benar, yang baik. Terus selanjutnya adalah membuat atau menjadi ujian untuk rekan sejawatnya gitu. Karena pasti ketidakhadiran kita itu membuat puzzle tuh bolong gitu ya. Jadi kalau misalnya roda harusnya jalannya mulus, ya ini tuh jadi ada sebuah hambatan. Jadi sekarang itu menjaga tubuh itu teman-teman harus sampai berpikirnya itu adalah jangan sampai saya menjadi orang yang menzalimi diri saya sendiri, menzalimi orang-orang terdekat saya, dan juga menzalimi orang-orang yang bekerja bersama saya, bekerja sama dengan saya gitu ya. Oke teman-teman paham ya sampai situ. Karena kalau nanti ngelihat bisnis proses kita ya, kehadiran teman-teman itu nggak ada yang nggak penting, semuanya penting gitu ya. Semuanya penting, semuanya butuh untuk punya kesadaran bertumbuh gitu. Karena perusahaan semakin mendapatkan amanah ya, mendapatkan amanah untuk bisa membesar, itu artinya orang-orang di dalamnya harus bertumbuh menjadi orang yang layak
perusahaan bertumbuh. Jadi kalau teman-teman hari ini kok saya di sini-sini aja, perusahaan bertumbuh kok saya masih posisi di sini aja, gitu. Ya, satu mungkin ya yang paling mudah aja. Dulu tuh suka ada yang ngomong kayak gini, mana sih jadi penjilat ke atasan gitu katanya. Padahal mungkin bukan menjilat. Yang namanya adab terhadap siapapun itu penting. Ada yang berpikir kayak gitu ya, ketika misalnya berkomunikasi dengan atasan, lalu memberikan adab terbaik, menyapa, memperlihatkan diri mampu untuk bisa mengemban amanah, misalnya gitu ya, memiliki kecakapan. Nah itu tuh kan atasan tuh belum tentu ya ojo-ojo tahu teman-teman tuh sebetulnya punya sesuatu di dalam dirinya, kompetensi yang tidak pernah gitu kan diperlihatkan. Terus tiba-tiba ngomong gini, makanya babaturan orang geus gitu, orang di dia kene. Tapi suka gitu, males atau justru menganggap nggak keren, menganggap itu salah ketika ada temannya yang misalnya yang harap ke atasan teh. Ngerti nggak yang harap? Ya. Kalau ketemu sama atasan teh apa ya? Memperlihatkan diri sebagai orang yang cakap, kan nggak orang yang cakap, beradab dan berilmu, gitu kan ya? Beradab dan berilmu. Oh tahu adabnya, oh tahu ilmunya. Kalau misalnya ketemu sama orang, bukan hanya sama atasan, tapi juga sama temannya. Cuma ini yang perlu disoroti, dan kadang-kadang itu teman-teman anak muda ini gitu ya berpikir kalau misalnya dia memiliki adab yang baik, memikirkan adab yang baik, memikirkan bagaimana mempresentasikan diri menjadi orang yang cakap, menjadi orang yang amanah, itu dianggapnya itu menjilat gitu. Jadi akhirnya itu dianggap sebagai sebuah hal yang negatif gitu. Nah, atasannya mana bisa ngerti kalau teman-teman itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki adab atau attitude kerja yang baik. Kalau teman-teman tidak memperlihatkan, orang mah orangnya cool, aku mah orangnya teh ya, aku mah ada orangnya teh gitu, kumahanya kalau misalnya dalam pekerjaan ya ngalir aja gitu ya, pokoknya mah ya saya mah pokoknya mah kerja we nu bener insyaallah lah gitu misalnya. Alhamdulillah ya nyampe segitu. Ada juga yang kerjanya kadang-kadang suka gini, ngakalin kerjaan misalnya gitu ya. Ada juga, ini mah ibu ngomongin dulu, ibu ketika di tempat kerja tuh seperti itu, macam-macam tuh temen tuh. Ada yang suka ngakalin kerjaan, gimana ya, kucing-kucingan misalnya gitu ya. Iya ngakalin supaya kelihatan kerja misalnya, atau supaya kelihatan apa, supaya kelihatan apa. Ada yang kayak gitu. Ada yang istilahnya mah dia ngerasa punya kapasitas kok, saya mah pede-pede aja, tapi nggak kayak gitu. Tuh nggak usah lah jadi penjilat. Giliran ada temennya yang naik, dia bilang tuh dari si itu mah penjilat nih, naon teh ya ke atasan teh, mending yang hareup we, yang hareup. Seakan-akan itu hal yang salah. Ada juga yang kayak gitu ya. Tapi karena dia ngerasa punya kemampuan, ya harusnya saya tuh dinilai itu berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja. Tapi ketika seseorang punya kemampuan bekerja, ya teman-teman, sebelum dia punya kapasitas kerja, berarti dia apa dulu? Punya ilmunya dulu, benar nggak? Tapi ilmu itu tidak akan pernah jadi apa-apa kalau dia tidak pernah memiliki adab atau attitude yang baik. Itu sebabnya para ulama menyampaikan adab sebelum ilmu, dan sebelum melakukan amal harus memiliki ilmunya dulu. Berarti kan urutannya adab, ilmu, amal. Itu satu kesatuan, nggak bisa tuh digituin. Misalnya karena ngerasa udah punya ilmu, udah punya amal yang baik, nggak usah lah berbaik-baik ke orang lain, apalagi ke atasan. Ayo malah kan jelma-jelma sehingga gitu teh penjilat teh misalnya gitu ya, kan suka gitu ya, anak muda sok-sok kerenan gitu ya ke guru kan, gitu ke guru teh penjilat, sok-sokan mawakeun bukuna guru lah, apalah dianggapnya itu teh penjilatan gitu kan. Padahal itu adalah adab yang baik terhadap seseorang yang kita hormati. Tapi ada juga yang gagal ketika dia memiliki adab yang baik, memiliki ilmu baik, memiliki kapasitas yang baik, kemampuan komunikasinya bagus terhadap atasan, tapi dia tidak menghargai orang-orang
hanya diberikan kepada orang yang dia hormati saja, yang menurut dia akan bermanfaat untuk dia. Sedangkan teman-temannya yang lain yang setaraf dengan dia, sama dia tuh dikecengin lah, dikacangin lah. Terus gimana? Karena dia ngerasa apa? Punya ilmu, punya amal yang luar biasa. Gimana? Saya tambah kurang kayak lah bukan ritual mah. Saya kata benar nggak gawe. Jadi menempatkan diri jauh lebih baik daripada teman-temannya yang lain, atau misalnya justru di lingkungannya juga seperti itu. Ketemu nih sama tetangga, dipilih-pilih nih antara Pak RT dengan orang biasa tuh dibedain gitu. Pak RT mah nanya gitu kan ya. Kalau misalnya ke tetangga biasa mah manfaat aja orang gitu. Nah, ada juga kan yang seperti itu. Nah, itu ketika dia punya ilmu, punya amal, tapi adabnya masih pilih-pilih, itu pun kita anggap sebagai orang yang memiliki etika yang kurang baik karena dia masih pilih-pilih. Oportunis selesai. Iya benar. Nah, itu yang namanya kalau cuman keatasan aja, tapi kesesamanya bahkan dengan di bawahnya dia itu nggak pernah punya waktu, nggak pernah punya fokus. Fokusnya tuh ke orang-orang yang menurut dia akan memberi manfaat kepadanya. Nah, itu juga belum dianggap sempurna terkait adabnya atau attitude-nya. Ya, jadi misal nih mau ke tukang beca sekalipun, hapunten, bahasa yang dipakai untuk ke atasan dengan ke tukang beca dengan teman itu sama. Ya walaupun kalau sama teman agak cengli lah gitu ya, hampura aja gitu kan biasanya, cek hampura lah cek nah gitu berenya. Tapi kan konteksnya sama lah gitu kan ya, walaupun misalnya bahasanya bahasa Loma, bahasa Sunda kadang agak kasar karena kita tuh temenan, tapi sopan maksudnya tuh kayak itu misalnya ketika minta tolong ya sama melakukan permintaan tolong, minta maaf, tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain hanya gara-gara kita lebih banyak ilmunya dan lebih banyak amalnya, enggak gitu ya. Nah, itu attitude yang diharapkan dikuatkan di teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman masih ada di situ aja nih. Jangan-jangan bukan karena amalnya kurang, bukan karena ilmunya kurang, tapi karena adabnya. Gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya sama yang lebih tua, misalnya kan yang lebih tua itu ada bapak, ada ibu, ada pak ustaz. Mungkin leader-leader teman-teman juga udah tua ya. Oh iya, Pengasan. kan? Panasan. Begitu. Bukan karena misalnya dia juga punya jabatan yang akan berpengaruh terhadap penilaian KPI kinerja kita gitu kan ya. Tapi memang beliau-beliau ini udah nilainya kalau ketemu sih ya ada adabnya lah gitu ya. Jadi kalau misalnya adabnya kelihatan bagus tuh ya apa ya, ini aja ya, nih teman-teman ikutan apa kemarin apa namanya kemarin Hadisa, itu potensi teman-teman tuh malah muncul ya, kelihatan tuh nih, kelihatan orang yang bisa dikasih amanah tuh dicirian sampai ibu teh motoin hiji-hiji dan nanyain ke atasannya masing-masing, ini teh saha untuk orang-orang yang baru. Jangan salah ya, ketika teman-teman cuma mengikuti kabisa, ada yang udah deh, ada yang bersemangat memberikan performa terbaik, nah itu dapat nilai plus. Tapi ada juga ternyata pas kabisa performanya teh bagus banget, pas gawe ada juga yang gitu. Jadi pas kerja kok biasa lah, ternyata dia suka mempresentasikan diri, suka terlibat dalam hal-hal seperti itu. Jadi itu bagus, berarti adanya sesi kabisa ini orang yang tadinya istilahnya dalam pekerjaannya saya ngawe cengli lah kita itu apa disebutnya akalan api merah itu nyahoeun tah ka hari teh nya. Ternyata pas di sesi kabisa mah dia teh belajar merasa punya tempat untuk bisa memaksimalkan potensinya gitu. Nah, tinggal kita sebenarnya punya potensi bagus. Itu obrolan-obrolan seperti ini tuh yang kita bahas tuh di ruang HRD tuh gitu ya. Bukan
dari sisi kapasitas, ada yang dari sisi keilmuannya, ada yang dari sisi ya gitu suka apa ngakalin, misalnya gitu. Nah kayak gitu, oh ini gaya hidupnya kurang bagus, pola makannya kurang bagus, pola minumnya kurang bagus. Kira-kira yang kayak gitu teh atau ya insya Allah mulai maaf dulu mau ngomong apa sih? Ya ante sakina aku teh mau ngomong teh kajian lagi nya berat kabelah dia mau ngomong kayaknya teh kabelah dia mah asana teh amanah gitu dapat diandalkan dan dapat dipercaya bah gitu. Kabelah dia gemilang bu. Gitu ya. Dan dapat diandalkan teh belah dia. Sana amanah sini gemilang bu. Amanah gemilang. Penyanyi ya ada pendidikan militer ada kelas tuh Derkeut Pak Iki bare bu. lagi bawa air mah eta saha si jongkok gitu Jamawil Jongkok Jokowi bu penyanyi nanti mah ini selanjutnya kita ke gunung terus teteh makan kali itu ya Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kamu udah cadar, Pak. Mandor Hasan ya insyaallah ya kita memperkuat fisik turun roda. Padayanya nah rada kaharti lamun ka papadaya mun ka pantai ibu teh sok rada teh kaharti gitu sok rada coba panas coba Regit laut. Regit laut bu. iya ya gitu ya teman-teman lah satu lagi ada Bali Garuda. perlu untuk dipersiapkan teman-teman di sini untuk tadi menghadirkan diri lebih maksimal dalam bisnis proses yang akan kita hadirkan. Karena bisnis proses ini adalah janji yang kita persembahkan untuk konsumen, janji yang kita persembahkan juga tentunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami tuh di bisnis di kuning kita tuh menjalankan aktivitas ini ya Allah. Gitu. Jadi itu harus didawamkan, itu janji dan akan melakukan yang terbaik. Satu lagi tadi yang disebutin adalah kita itu harus punya attitude atau budaya seperti ini. Kalau kita mampu mencapai lebih, misalnya tadinya gajinya sekian, alhamdulillah ada kenaikan, alhamdulillah ada kenaikan, alhamdulillah ada kenaikan gitu ya. Ibu selalu memberikan pengingat kepada teman dan pengingat kepada diri bahwa setiap pencapaiannya kita dihadirkan oleh Allah untuk kita itu sejatinya itu bukan prestasi tapi amanah. Semakin banyak harta yang diberikan kepada kita itu artinya Allah ngasih beban pengelolaan harta tersebut ya. Jadi Allah ngasih pengelolaan harta, tugas pengelolaan harta. Ilmu pun sama. Ketika teman-teman merasa ilmunya bertambah, kapasitasnya bertambah, itu pula yang harus teman-teman pikirkan. Ini adalah amanah yang harus saya kelola dan harus saya berikan manfaat sebesar-besarnya atas ilmu, atas rezeki, atas kapasitas yang saya miliki. Gitu. Jadi orang-orang yang keimanannya produktif, orang-orang yang memahami bahwa bekerja, bernafas sekalipun, melangkah, berkedip sekalipun itu adalah persembahan terbaik, ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu diartikan sebagai saya sedang menjalankan tujuan saya sebagai seorang muslim. Yang dimana itu adalah tujuan Allah menciptakan kami ke dunia ini, menciptakan saya ke dunia ini adalah untuk beribadah, menjadi khalifah fil ard atau memaksimalkan manfaat di dunia ini. Lalu yang ketiganya adalah menolong agamanya Allah. Jadi setiap langkahnya, setiap makan minumnya, setiap bekerjanya itu nggak ada yang lain selain untuk tadi memberikan ibadah terbaik, menjadi khalifah fil ard atau memberikan manfaat maksimal terhadap
terhadap dunia. Dan yang ketiganya adalah menolong agamanya Allah, memastikan Islam hadir dalam kehidupan kita. Itu loh maksudnya ya, menolong agama Allah itu. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, yang selalu mengikhlaskan setiap aktivitasnya, mengkaitkan setiap aktivitasnya untuk memenuhi visi Allah menciptakan kita yang 3 tadi, maka dia tuh bukan orang-orang yang bakalan kayak gini, hitung-hitungan dalam pekerjaan atau mengkhawatirkan pekerjaan. Hitung-hitungan seperti gimana? Ya udah nggak, iya. Oh iya, orang mah iya ya. Atau misalnya ketika wah pekerjaan belum selesai, terus yang lain tuh ayo ya lembur enggak, aku jam 5 aja. Belum Lemah. pulang setelah jam 5. Kasihan. Jadi apa ya? Jadi enggak dalam dirinya itu ya yang diperhitungkan hanya dirinya. Dia berhitung gitu kan, jadinya memang hitung. Nah, kira-kira nih orang yang mengartikan bahwa pekerjaannya ini adalah ibadah, pekerjaannya ini justru adalah jalan yang akan lebih mendekatkan dia ke surganya Allah, dia akan ingin menambah kuota kebermanfaatannya, atau justru saya gimana? Bakal yang mana? Ibu nanya apa sih? Sudah tadi kasih kalian gitu. Kakak ditanya pertanyaannya namun itu besok asa didongengnya nanya. Oh iya. Jadi kalau orang yang sudah memahami bahwa pekerjaan dia itu adalah jalan untuk dia mencapai surganya Allah, kira-kira dia akan seaya-aya kerjanya atau selalu berpikir naon deui anu kudu dilakukan, naon deui anu kudu dimaksimalkan, naon deui yang bisa saya bantu. Kira-kira yang mana? Selalu membantu. Kan gitu. Walaupun ibu tuh kayak kemarin tuh ke anak-anak marketing, ya bu, katanya kata Mas Faisal kalau bisa live itu sampai jam 10 malam gitu kan ya. Terus ibu mah enggak gitu. Ya sekali-kali kalau memang itu urgent dilakukan silahkan. Tapi intilah nepikeun ka kitu mah. Nah, bukan berarti kalian teh kudu lembur terus lain gitu. Justru kita harus memikirkan gimana caranya pekerjaan kita lebih efektif, lebih efisien, ya, menghasilkan banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Memikirkan solusi-solusi itu gunanya akal teh kan gitunya. Lainnya memang kalian teh kudu hantem we. Semakin kalian malam pulangnya semakin berprestasi, bukan gitu. Bukan ya, bukan masalah harus lemburnya. Kan meren bisa jadi teman-teman juga di rentang waktu jam kerja teman-teman juga bakalan ada hal yang istilahnya alhamdulillah pekerjaan saya hari ini udah beres. Ini di rentang waktu kerja ya, bukan harus lembur. Terus ternyata atasan kita atau misalnya teman-teman kita atau misalnya teman-teman yang di bawah kita itu kelihatan tuh masih ada pekerjaan dan lain sebagainya. Apakah kita udah geus beres, kamu rakyat gak masuk heula misalnya gitu kan ya. Jadi geus beres. Misalnya di pameran misalnya. Kan kamu kan yang ngerjain itu mah, aku mah maafnya abi mah rek didian heula rek sarek heula misalnya gitu. Ditawarkan bisa jadi ada yang seperti itu, tapi ada bisa jadi yang memang dia itu apa aja yang bisa saya bantu. Karena mampu melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan masalah lu dapat apa gue dapat apa. Ya, secara materi, tapi semakin banyak aktivitas yang bisa menjadi amalan, dia tahu ini pahalanya akan bisa mengurus dosa-dosanya dia, akan lebih bisa mendekatkan dia ke syafaatnya Rasulullah. Dia mikirnya ke situ gitu teman-teman. Ya, paham ya. Terus suka ada yang takut dikasih kesempatan, takut ngomong gak sama curi. Itu aku yang dulu kayak gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, berarti kamu berubah gitu sekarang. Kita lihat nanti ya.
Jadi suka ada tuh ya kayak itu mah, oh tak, Dini kemarin segini, wah itu ruwet, lihat, kalau bisa mah yang semudah mungkin lah, kalau kerja itu mudah-mudah aja. Dan aku mau pengen aman, nyaman hidupnya. Bisi kurang gendut juga ibu gitu. Terus sampai ke Iki, tolong bilangin ke Dini ya, kalau di kita itu budayanya adalah kita selalu berpikir apalagi yang bisa saya lakukan, hal yang lebih penting dan hal yang lebih banyak impactnya untuk orang lain gitu, bukan yang paling mudah. It's not about us. Ini bukan tentang kita. Kita bekerja di sini tuh itu bukan tentang kita, bukan tentang berapa yang kita dapatkan, berapa yang orang lain dapatkan, bukan tentang itu. Berapa waktu yang harus kita kasih dan orang yang enggak hitung-hitungan kayak gitu. Hitung-hitungan bukan tentang saya dapat apa dan harus bagaimana, tapi yang harus kita perlihatkan adalah tadi apa manfaat yang lebih besar yang bisa saya hasilkan. Makanya semakin tinggi sebetulnya teman-teman karirnya semakin tinggi, itu impactnya semakin besar teman-teman, karena semakin berpikir strategis, memikirkan banyak orang, berarti manfaatnya didapatkan oleh banyak orang. Ya tapi nggak usah nunggu naik jabatan. Kita sebagai staf pun dengan kita melihat, jadi kalau misalnya milih pekerjaan teh jangan yang paling mudah saya kerjakan, tapi mana yang impactnya paling besar, atau gimana caranya dengan saya di posisi sekarang impactnya jadi lebih besar lagi, apa yang harus saya lakukan. Itu mental perjuang mah, itu mentalnya seorang muslimah, memikirkan dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, dengan ilmu yang sudah diberikan, dengan rezeki yang sudah dititipkan, apalagi hal besar apalagi yang harus saya lakukan gitu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi bukan berapa yang saya dapatkan, tapi berapa yang mampu saya berikan. Itu mental orang kafir juga tahu sebenarnya hal ini, dan lebih hebat dibanding kita gitu. Kemarin ibu tuh sama Pak Rustam, Kak Ida, Pak Yadi ke Kecap Tintin ya. Ibu banyak ngomong boga budak gitunya, musuh itu can kawin dikawin kena, mau itu Islam maksudnya. Udah masih muda, cakap, lain cakap teh lain kaset lain, cakap teh kumanya punya kapasitas gitu. Terus ngomongnya tuh anteng, wah pokoknya mah citra seorang muslim lah, pokoknya mah ini Kristen. Beneran, semua hal baik itu ada di dia gitu ya. Aduh, umur segitu mungkin dia itu early 30 lah gitu, baru 30 tahun, awal 30 tahun dia punya perusahaan segede Tintin. Kalian suka beli bakso tahu sok pakai Tintin ya, kecapnya ya, namun Tintin HD apa gitu, mana keren ternyata punya teh, jadinya beda kemasan, beda gitu tuh, beda brand tuh. Bango. Tapi ibu salut banget gitu ya, ngomongnya tuh sopan, dia itu helpful banget, kan dia punya pabrik gede banget. Kan kita tuh, pagi ibu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya maksudnya menyambut gitu loh, menyambut banget gitu loh, nggak ngelihat bahwa kita teh alah diragin Xiaomi atau perusahaan kemarin sore pabriknya juga jauh lebih kecil daripada kita. Enggak, kita tuh merasa dimuliakan, dia itu membuka semua apa yang kita tanya dia berikan gitu. Dia selalu punya jawabannya. Ih, cakap banget ya ini anak gitu kan. Satu, dia cakap, yang kedua dia sopan, adabnya baik banget, dan ilmunya luar biasa, dan dia tahu banget caranya bersikap profesional